komunikator yang mempengaruhi komunikasi dan memberikan contoh komunikasi yang baik dalam praktik kebidanan secara virtual. Sebelumnya, apa sih pengertian komunikasi itu? Melihat banyaknya pengertian komunikasi, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa komunikasi merupakan seni penyampaian informasi, pesan, ide, setiap gagasan dari komunikator untuk mengubah atau membentuk perilaku komunikan, pola sikap, pandangan, dan pemahaman ke pola pemahaman yang dikehendaki bersama. Sedangkan komunikasi kebidanan adalah bentuk komunikasi yang digunakan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan kepada klien, seperti misalnya ketika seorang bidan mencari data atau mengaji klien melaksanakan asuhan ataupun melakukan evaluasi terhadap asuhan yang sudah diberikan. Faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi. Menurut Pote dan Perry pada tahun 1993, ada beberapa faktor yang memengaruhi komunikasi. Yang pertama yaitu perkembangan. Sebagai seorang komunikator harus memperhatikan pengaruh perkembangan usia, bahasa, dan proses berpikir dari komunikan. Jadi, seorang bidan dalam berkomunikasi harus memperhatikan hal-hal tersebut agar komunikasi berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang kedua yaitu persepsi. Persepsi adalah pandangan pribadi seseorang terhadap suatu kejadian atau suatu peristiwa. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah nilai. Nilai adalah standar yang memengaruhi perilaku. Kemudian yang keempat yaitu latar belakang sosial budaya. Budaya membatasi seseorang dalam bertindak dan berkomunikasi. Contohnya yaitu budaya Jawa. Budaya Jawa cenderung lebih tertutup dibandingkan dengan budaya Sumatera atau budaya yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu emosi. Emosi merupakan perasaan subjektif terhadap suatu kejadian, di mana di antara individu akan berbeda dalam meluapkan emosi, bisa dalam bentuk diam atau yang diungkapkan. Yang keenam yaitu jenis kelamin. Tenet mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan dalam komunikasi. Perempuan berkomunikasi untuk membangun dan mendukung keakraban, sedangkan laki-laki untuk mendapatkan kemandirian aktivitas. Yang ketujuh yaitu pengetahuan. Kita ketahui bersama bahwa tingkat pengetahuan mempengaruhi penerimaan atau respon bahasa verbal. Karena orang yang berpengetahuan akan mempunyai lebih informasi dibandingkan dengan yang tidak berpengetahuan. Yang kedelapan yaitu peran dan hubungan. Gaya komunikasi akan berbeda tergantung dengan peran yang disandang antara komunikator dan komunikan. Ketika seseorang mempunyai peran dalam suatu lingkungan, maka ia akan mempunyai rasa percaya diri yang lebih tinggi dalam memutuskan sesuatu karena dia mempunyai kewenangan. Yang kesembilan yaitu lingkungan. Lingkungan interaksi berpengaruh terhadap komunikasi efektif. Suasana dan privasi akan mempengaruhi kenyamanan dalam berkomunikasi. Ketika kita melakukan komunikasi yang sifatnya pribadi di tempat terbuka, maka komunikasi tidak akan berlangsung dengan lancar. Karena klien akan merasa malu atau takut rahasianya diketahui orang lain. Yang ke-10 yaitu jarak. Jarak merupakan tata ruang yang mempengaruhi komunikasi, terutama dalam rasa aman dan kontrol. Kalau dalam berkomunikasi ada jarak, baik ruang maupun waktu, maka hasilnya tidak akan optimum karena komunikator tidak bisa secara leluasa menyampaikan pesannya. Assalamualaikum, apakah benar ini dengan Bidan Cindy? Waalaikumsalam, benar Ibu, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya merasa sedang tidak sehat. Oh begitu ya Bu, sebelum kita berbicara lebih lanjut, perkenalkan dulu ya Bu, saya Bidan Cindy. Maaf Ibu kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Nama saya Hanis, Bu. Bolehkah saya memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Hanis? Boleh, Bu.
Maaf Ibu, kalau boleh tahu kenapa Ibu merasa kurang sehat? Begini Bu, saya itu hamil 3 bulan dan saya selalu merasa mual-mual dan muntah, dan saya juga pernah dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Lalu apakah ada perubahan Bu? Ada Bu, kata Bu dokter itu saya diizinkan pulang kalau keadaan saya itu jauh lebih baik dan mual yang saya rasakan itu sudah berkurang. Tadinya saya itu khawatir karena sampai sekarang itu mual dan muntah saya itu tidak berhenti. Apakah itu semua berefek kepada janin saya ya Bu? Setelah dirawat kemarin Bu, apakah setelah mual dan muntah Ibu merasa lemas dan tidak kuat berdiri? Tidak Bu, hanya saja sekarang itu saya sedang tidak nafsu makan. Apakah sekarang ada keluhan lain yang Ibu rasakan sehingga Ibu merasa tidak nyaman Bu? Tidak Bu. Begini ya Ibu, mual dan muntah merupakan hal yang wajar pada usia kehamilan 0 sampai 3 bulan. Karena kehamilan menyebabkan banyak perubahan dalam sistem tubuh ibu. Tapi, ibu jangan khawatir karena itu merupakan hal yang wajar. Jika kemarin ibu mengalami mual dan muntah berlebihan, itu dikarenakan ada penolakan yang berlebihan oleh tubuh ibu. Karena kehamilan merupakan benda asing bagi tubuh ibu. Oleh karena itu, terjadi penolakan oleh sistem tubuh, tapi respon itu merupakan hal yang wajar. Jadi, ibu jangan terlalu cemas, karena ibu masih melewati tahap yang wajar pada saat ini. Lalu Bu, mengapa mual dan muntah saya itu belum juga berhenti ya Bu? Mual dan muntah itu akan berangsur-angsur berhenti Bu, karena tubuh ibu akan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam tubuh ibu. Tapi, ibu juga dapat melakukan hal-hal yang dapat mengurangi rasa mual dan muntah ibu. Oh, begitu ya Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Wassalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu.